Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun, satu unit mobil senilai 2,7 miliar rupiah milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun yang dinilai sangat besar. Dugaan kasus korupsi tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rentang tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Keuangan BPKP menyebutkan kerugian negara yang mencapai 8 triliun berasal dari 3 sumber. Di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembiayaan BTS yang belum terbangun. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya Kebakaran hebat melanda pabrik plastik yang memproduksi ember di Desa Belimbing, Kabupaten Tangerang, Banten.
Api dengan cepat melalap seluruh bangunan akibat banyaknya material yang mudah terbakar. Bahkan warga sempat panik karena mendengar beberapa kali suara ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 7 unit mobil pemadam diterjunkan untuk mempercepat proses pemadaman. Ada ledakan nih Pak? Ya, mungkin ada beberapa gas atau oli yang di dalamnya mungkin itu ledakan. Memang biasanya kalau memang kebakaran seperti ini dan tidak ada udara, ketika udara masuk pasti ada ledakan. Alhamdulillah karena tidak ada aktivitas, tidak ada korban jiwa di pemadaman di kebakaran ini. Jumlah total personil dan armada berapa yang diterjunkan? Armada kita kerahkan 7 unit dengan personil 35 orang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Satu dari 2 korban yang hilang terseret arus sungai Maiting, Toraja Utara, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia. Saat ditemukan, jasad korban terhimpit di antara batu sungai setelah sebelumnya terseret arus sejauh 3 km. Evakuasi korban berjalan dramatis karena kondisi korban yang telah kaku menyulitkan proses pengangkatan. Warga dan petugas berjibaku mengevakuasi jasad korban. Bahkan mereka harus melewati hutan untuk membawa jenazah ke ambulans. Jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Rindingalo untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga dan tetangga korban. Sementara petugas terus melakukan pencarian terhadap 1 korban lain yang masih hilang. Oke, acara pernikahan. Terus di dalam jembatan putus. Terus berapa banyak orang di dalam? Banyak orang yang menyeberang itu? Iya. Terus berapa orang yang masih hilang? 2. Masih 2 yang hilang? Ya. Sebelumnya diketahui belasan rombongan warga yang hendak menghadiri acara pernikahan keluarga mereka jatuh ke sungai akibat jembatan gantung putus. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memberangkatkan ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji menuju Madinah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Para petugas tersebut akan ditempatkan di 2 titik wilayah seperti di Bandara Internasional King Abdul Aziz dan Madinah. Inilah suasana ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang bersiap menuju Arab Saudi. Sebanyak 390 petugas gabungan dari Kementerian Agama dan Kesehatan serta elemen masyarakat akan diberangkatkan untuk membantu para calon jamaah haji Indonesia yang melakukan ibadah haji selama 76 hari ke depan di Madinah, Arab Saudi. Petugas jamaah haji ini nantinya ditempatkan di 2 titik sentral di bandara dan Madinah untuk melayani dan melakukan pembinaan calon jamaah haji Indonesia yang tiba untuk menunaikan musim haji tahun ini. Petugas PPIH memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pelayanan jamaah haji Indonesia dengan fokus melayani calon jamaah haji lansia. Para petugas ini direkrut dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, unsur TNI Polri, media, dan elemen masyarakat. Ada sekitar 390 jika tidak salah petugas haji yang akan melayani jamaah-jamaah haji Indonesia, khususnya untuk yang di Daker Bandara dan di Daker Madinah. Terus kemudian kita ini udah unsur gabungan, ada yang dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Kesehatan, TNI Polri, kemudian unsur masyarakat termasuk di dalamnya ada ormas, pondok pesantren, media dan seterusnya. Turut dilibatkan petugas PPIH diantaranya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah, paru, jantung, anestesi, dan psikologis. Rencananya, musim haji tahun 2023, para calon jamaah haji mulai diberangkatkan pada Rabu 24 Mei 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 petugas yang akan diberangkatkan secara bertahap.
Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menabung selama bertahun-tahun, seorang juru parkir di Solo, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Sejak 38 tahun lalu, Sri Suharto menyisihkan uang hasil parkir untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Sri Suharto yang kesehariannya bekerja sebagai juru parkir di Solo, Jawa Tengah ini akhirnya lega karena ia bisa berangkat haji ke Tanah Suci tahun ini. Keberangkatannya tidak terlepas dari keteguhan niatnya menabung selama 38 tahun untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Ditemui di Jalan Yosudarso, pria yang akrab disapa Mbah Harto sehari-hari bekerja sebagai juru parkir. Bahkan impiannya berhaji sudah ada sejak ia duduk di bangku sekolah dasar kelas 1. Kan saya nggak berpikir dulu ya, saya dilahirkan nggak punya orang tua, nggak punya nanti gimana wajin aku mah aku nek iso mengucapkan salam ya lemah aku kok jelas kau aja kayak gimana nih kalau kau pengen bisa ya ayo nak kau nek iso balik ibadahnya maka nak mana kita bisa Allah. Meski penghasilannya tidak tetap, Mbah Harto konsisten menyisihkan setengah penghasilannya setiap hari untuk bisa ke Tanah Suci. Aksi nyata Mbah Harto diharapkan juga dapat menginspirasi semua umat Muslim. Bahwa keterbatasan ekonomi ternyata tidak jadi penghalang untuk berhaji. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ratusan ribu calon jemaah haji dari seluruh Nusantara kembali diberangkatkan ke Tanah Suci di tahun ini. Tahun ini jemaah haji tertua berusia 103 tahun dan yang termuda berusia 18 tahun. Suminah, kelahiran tahun 1920 silam, warga desa Pengkol, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang didaftarkan anaknya untuk beribadah haji di tahun 2016 lalu. Saat mengikuti kegiatan bimbingan, Suminah jadi pusat perhatian jemaah lainnya karena sudah berusia 103 tahun. Suminah seharusnya berangkat di tahun 2020, namun tertunda karena pandemi COVID-19. Meski demikian, wanita yang berprofesi sebagai petani ini sangat bersyukur akhirnya akan berangkat ke Tanah Suci. Gede-gede atau pripun? Mboten niku kasih lare kula. Mboten nabung. Nggih nabung wawone tapi niku tetutuke niku. Saben dinten nyambut damel napa riyen? Nggih nyapu-nyapu ngoten mboten mendamel tani. Tani. Nggih. Masih gadah saben? Gadah. Pun kangen badhe tindak haji. Nggih. Pripun? Kepengen sangat apa? Kepengen nggih ngrumati sapi nggih badhe kula nggih sangu kaji ngoten nggih kaji ngoten. Nantinya Suminah berangkat bersama 811 jemaah calon haji Kabupaten Rembang lainnya. Sebagian merupakan jemaah dengan resiko tinggi karena berusia lanjut. Usia 103 ini termasuk langka Pak ya? Usia 103 ini langka untuk Jawa Tengah juga. Karena mungkin usia 103 ini baru ditemukan di Kabupaten Rembang. Ya. Se-Jawa Tengah mungkin yang tertua Pak. Mungkin yang tertua ini, Bu Suminah ini. Sementara itu untuk calon jemaah haji termuda berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Tepat di usia 18 tahun, Romi Firdaus juga akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini. Dari 1.355 calon jemaah haji, Romi tercatat sebagai calon jemaah haji termuda yang lahir di tahun 2004 dan masih mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung. Usia muda tidak menyurutkan niat Romi untuk berangkat haji. Untuk menjalankan ibadah haji nanti, Romi mengajukan cuti sementara waktu dari kampusnya. Saya mengambil cuti dan alhamdulillah kampusnya memaklumi gitu. Udah diizinkan saya mengikuti cuti ya karena ini ibadah ya ke Tanah Suci. Meski menggantikan ayahnya yang meninggal dunia, Romi bersyukur bisa berangkat melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Ia juga berharap setelah melaksanakan haji bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan menjadi haji yang mabrur. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom Weekend hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat sore, sampai jumpa.